Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini akan bahas yang video Flat Earth 101 episode 17 senjata pembuat bencana. Nah, ini kita mulai dari yang pertama dulu ya. Penulis ini tetap pakai slideshow karena kalau pakai video ya takut diblokir atau apalah ya. Kita pakai slideshow, ambil cuplikan-cuplikan dari videonya Flat Earth 101 dari Bos Darling. Jadi penulis akan abaikan semua yang isinya adalah spekulasi. Jadi perang terorisme global, konspirasi elit global ini adalah spekulasi. Global Earth hoax, global hoax, globe scam, global elite ini juga spekulasi. Bumi bulat itu disebut hoax karena dia berdasarkan pada ilmu barat, pada ilmunya Kristen Katolik ya. Karena kalau sumbernya dari Islam dia akan percaya bumi bulat karena di video sebelumnya sudah penulis tunjukkan bukti dari tahun 800-an bahwa bumi itu bulat, sementara dia yang pakai itu adalah dari 500 tahun lalu, di tahun 1600-an. Jadi dia berdasarkan ilmu tahun 1600-an, penulis pakai berdasarkan tahun 800-an. Dia pakai 500 tahun yang lalu referensinya, penulis pakai 1200 tahun yang lalu referensinya. Terus ini juga ini spekulasi, penulis nggak akan bahas. Penulis hanya bahas dari yang penulis punya pengalaman, ada bukti ya. Tapi maaf ya, ada beberapa bukti yang nggak penulis sampaikan karena sudah hilang atau susah nyarinya ya. Beberapa juga sudah penulis pernah posting di video-video sebelumnya. Jadi ini isinya adalah tentang senjata pemusnah massal ya. Jadi ini dia nyebut HRP gitu ya. Terus ngomong soal geoengineering, teknologi rekayasa cuaca. Terus hujan halilintar, hujan deras, angin topan bisa diarahkan pada musuh. Ini ya, kalau ini harus diakui bisa dilakukan. Terus soal badai Katrina, ini senjata cuaca yang ampuh, entah kalau ini badai Katrina ini adalah sebuah hal yang sering dipakai sebagai contoh dari orang-orang yang yang mengendalikan cuaca. Nah, untuk Katrina ini ada testimoni ya dari yang di sana yang mengalami Katrina juga. Dia membuat cemenite sendiri. Jadi cemenite itu ironinya lebih banyak orang luar dulu yang pertama buat sebelum orang Indonesia, dan sekarang kayaknya penulis tak yang buat, ya wis lah. Tapi ya saat itu dia bisa mengamati clear blue hole ya, entah pakai pikiran dia atau apa, atau karena cemenitenya gitu ya, tapi dia bisa buat lubang di angkasa. Jadi juga bisa menghasilkan lebih banyak hujan ya. Terus bencana alam Katrinanya gak kena dia, jadi bergerak memutar dari dia itu ya. Jadi Katrinanya kan bergerak ke sini terus muter terus balik lagi ke utara lagi gitu ya. Jadi kayak melingkari tempatnya dia. Juga ada testimoni dari Sydney, dari Australia, cuma ya sayang grupnya sudah hilang, jadi penulis bukan hilang sih, penulis diblokir, semua postingan penulis hilang, jadi nggak bisa lihat postingan itu lagi. Padahal ya banyak testimoni soal cuaca ya, juga soal storm, soal angin puting beliung, storm itu badai ya. Balik lagi ke sini ya, gempa bumi, gelombang pasang laut bisa jadi senjata perang masa depan. Entah ya kalau gelombang laut pasang ini. Kalau gempa bumi ini bisa ya,
Ini juga ngomong soal laser ya. Laser bisa merubah cuaca. Dari dia sumbernya ini laser bisa merubah cuaca, laser triliunan watt gitu ya. Rekayasa cuaca, awan hujan, menurunkan halilintar gitu ya. Nah, untuk rekayasa cuaca ini ya, perhatikan bahwa orang ini ngomong bahwa dia nembakkan ke awan, bukan membentuk awan, tapi nembakkan ke awan. Nah, ini sama saja dengan yang dilakukan di Thailand terutama ya. Jadi negara nomor 1 di pembuat hujan yang pakai menyebar garam aluminium ataupun menyebar garam biasa NaCl. Itu adalah dari Thailand Royal Rainmaking Project ya. Ini dari rajanya ya, untuk mengatasi kekeringan. Jadi untuk menghasilkan hujan, dia ini nyebar garam di awan. Nah, yang jadi syarat utama adalah awannya harus ada dulu. Kalau nggak ada awan ini nggak bisa dilakukan pembuatan hujan, baik dari yang caranya Thailand ini ataupun dari ini sapa jenenge Bang Bolali, pokoknya profesor ini ya. Terus ini juga ada yang menyebut bencana gempa bumi direkayasa gitu ya, mampu membuat gempa bumi di lepas pantai. Ini juga ngomong diancam dengan senjata gempa bumi. Nah, soal gempa bumi ini sebenarnya kalau di video ini dianggap sesuatu yang sangat sulit, harus butuh modal banyak macam-macam ya. Padahal enggak ya. Ini contohnya adalah Tesla pada tahun ya 100 tahun lalu lah. 100 piro ya. 1100 tahun yang lalu Tesla ini sudah bisa menghasilkan gempa bumi ya. Padahal alatnya itu sederhana, kecil ya, paling seukuran kulkas mungkin kali ya. Jadi hanya dengan model seperti ini dia bisa menghasilkan gempa. Nah, Tesla sendiri kemudian pernah membuat alat yang ukurannya jauh lebih kecil, yang bisa dipegang tangan atau dibawa tangan, yang saat dibawa ke gedung bisa membuat gedungnya itu seperti gempa gitu ya. Entah gempanya lebih luas dari gedung atau hanya terjadi di gedung itu, tapi Tesla diceritakan juga membuat alat yang bisa dibawa tangan, satu tangan, yang bisa menghasilkan gempa. Jadi yang namanya gempa itu enggak terlalu butuh yang eksotis, butuh laser macam-macam seperti yang diceritakan di videonya Bos Darling ini ya, tapi bisa dari yang seperti ini. Nanti juga ada soal gempa ya. Gempa juga bisa dihasilkan oleh cloudbuster. Jadi ini ya, tapi ini kita bahas nanti dulu aja lah, kita bahas yang videonya dulu. Jadi gempa itu ya. Terus ini ada soal Wardenclyffe, ada menara yang menghasilkan listrik bisa dinikmati gratis oleh banyak orang. Nah, katanya dihancurkan oleh pemerintah federal atas instruksi JP Morgan. Nah, ini belum tentu ya, karena ada satu versi yang menyebutkan bahwa ternyata menara ini menyebabkan nelayan di sekitarnya itu jadi nggak bisa cari ikan. Nah, ini hubungannya dengan video sebelumnya yang soal aether. Jadi kemungkinan menara ini menyebabkan distorsi pada aether sehingga menyebabkan efek negatif. Jadi Teslanya sendiri takut untuk mengembangkan energi ini karena efek sampingnya yang sangat besar ke lingkungan. Ya seperti contohnya apa sih? Maaf ya, websitenya sudah down, tapi penulis pengen cari informasi yang alatnya TPU-nya Bobois itu menghasilkan bencana alam. Sayangnya sudah hilang websitenya, jadi ya wis lah. Tapi
Yang jelas alat-alat seperti ini ya, karena dia ini buatan Tesla, dia memanfaatkan energi aether, efek ke lingkungan akan sangat besar. Jadi yang namanya bencana alam, badai petir, gempa bumi bisa dihasilkan oleh alat seperti ini karena memanfaatkan energi aether. Jadi memanfaatkan energi aether itu harus benar-benar hati-hati ya, harus benar-benar hati-hati. Hitungannya nggak cuma aliran listriknya, aliran magnetnya, tapi juga geometri itu sangat penting. Dan ini sepertinya mungkin Tesla masih belum menyelami soal geometrinya. Nah, dari Tesla sendiri untuk bisa mendapatkan energi gratis, patennya adalah seperti ini. Jadi patennya masih ada di Google dan bisa kita temukan, dan ini adalah Nikola Tesla ya, Nikola Tesla. Jadi ada paten seperti ini, dan ini walau bentuknya flat, ini adalah flat spiral coil harus ya, flat spiral coil seperti foto-foto di mana Tesla itu terpampang berdiri di depannya. Nah ini ya, ini adalah flat spiral coil yang kalau nggak salah terbuat dari kabel perak atau tembaga yang dikelilingi oleh silk ya, oleh sutra. Jadi kabel tembaga diinsulasi oleh sutra kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi flat spiral coilnya Tesla itu sangat besar. Ini untuk transmisi atau menangkap energi dari alam. Terus ini Philadelphia Experiment ya. Di video sebelumnya soal aether penulis nggak bahas soal ini, tapi ini adalah contoh mencoba melakukan eksperimen berdasarkan frekuensi dan perubahan voltase atau arus yang mendadak. Nah, Philadelphia Experiment itu katanya berkaitan dengan Thomas Townsend Brown ya, yang meneliti efek listrik ya. Ini dia kalau nggak salah adalah ketika kapasitor yang muatannya sangat luar biasa besar nge-short. Jadi menge-shortkan listrik yang ada di kapasitor yang sangat besar. Kapasitor pada saat itu modelnya adalah silindrik, jadi lingkaran dalamnya lingkaran, dan lingkaran dalam lingkaran itu jadi sesuatu yang istimewa di dunia free energy dan disebut sebagai sumbernya energi. Jadi banyak alat free energy yang pakai lingkaran dalam lingkaran, concentric cylinder istilahnya. Jadi ini ya Philadelphia Experiment. Mana sih Philadelphia Experiment? Anti-gravity. Nah ini katanya secara tidak sengaja menteleport kapal perang. Jadi kalau ingin lebih lanjut itu dari ini ya. Kendi kok gak ono eksperimennya ya. Ya silahkan cari sendirilah. Terus ada ini Dedre ini kemarin bersempat penulis sebut sekilas ya. Nah kemarin penulis nyebutnya adalah Teleforce. Nah ini adalah Dedre. Kemudian ini kalau ilmu normalnya membuat awan buatan ya. Ini dia pakai metode opo ya. Tapi penulis sendiri pernah lihat orang-orang bakar sampah ya. Fotone nanti pernah nulis poteng tapi wis hilang nanti. Jadi orang bakar sampah, asapnya hitam, lari ke angkasa, dan di angkasa itu jadi awan. Dulu juga ketika zamane sawah itu masih dibakar ya, bakar damen itu ya, itu asapnya bisa ke angkasa. Itu penulis pas lagi di Malang tempat tinggalnya. Jadi setelah bakar damen itu kan ada awan ya, asap di angkasa. Itu biasanya beberapa saat kemudian jadi hujan. Jadi ini mungkin cara modernnya, tapi zaman dulu orang biasanya bakar damen gitu ya. Terus
asap hitam itu ketika naik angkasa jadi putih itu jadi awan. Kalau pas uap airnya banyak kemudian ya terjadi hujan. Jadi ini hanya versi modern dari bakar damen ya, kalau menurut penulis seperti itu. Terus ini dipercaya di video ini energi yang dibutuhkan oleh HARP itu adalah 3,6 juta watt. Ini membandingkan dengan stasiun AM, katanya 3,6 watt tak cukup untuk bikin bencana alam, butuh energi 1000 kali lebih besar untuk senjata HARP ya. Berapa triliun watt energi yang dibutuhkan, dari mana sumbernya? Untuk mobil berapa triliun sumber listrik triliun watt itu sumbernya dari mana gitu ya. Terus ngomong efek ini adalah efek cuma editan. Terus ini disimpulkan bahwa HARP belum terbukti bisa digunakan karena belum jelas sumber listrik dan dayanya. Ya, yang ini tadi sudah penulis sebutkan ya, bahwa yang seperti itu ya, blue hole ya, lubang biru itu katanya harus yang luar biasa besar listriknya, padahal ini ada yang pakai zaman itu sudah. Penulis juga sebelumnya juga pernah posting beberapa foto ya yang membuat lubang di langit gitu ya. Sayangnya juga akun penulis sudah hilang juga, padahal akun itu ngoleksi foto-foto pribadi di mana langit itu jadi berlubang karena pemakaian jam monitor. Sebelumnya kalau nggak salah pernah ya penulis posting lubang di langit pakai jam monitor ya. Bo wis nandiae saiki file angel golek ini, tapi ya kalau lubang ini ya, ini bukan editan, real pun bisa, karena ya penulis pernah di Surabaya di pokoknya daerah sekitar rumah pernah terjadi seperti ini, ada lubang di tengah-tengah awan yang bergelombang gini. Kalau sekarang karena efek geometrinya sudah meluas, ini enggak seperti ini, tapi awannya yang di dekat daerah penulis di rumah atau di kantor itu yang gelembung-gelembungin makin lama makin besar terus jadi hilang. Jadi yang awan-awan yang kayak gini di sekitar rumah atau sekitar kantor itu jadi nggak ada, yang tempat lain makin lama juga makin menghilang. Kalau sebelumnya awan berpola seperti ini munculnya adalah dari daerah Rungkut ya. Nah ini ya cerita ketika penulis mencoba mencari sumber penyebaran awan HARP di Surabaya di 14 tahun yang lalu ya. Jadi mana dulu ya, soalnya videonya gak urut ya. Ini mungkin ini ya, ketika awan HARP mulai terbentuk di atasnya UPN Surabaya. Jadi awan HARP-nya mulai terbentuk di sini, terus kemudian menyebar ke seluruh Surabaya ya. Dan daerah ini adalah daerahnya pembuat Orgonite yang juga buat Cloudbuster versi Orgonite, yang untungnya karena Geomonite dia nggak bisa mencapai daerah penulis, yang bukan daerah sih, rumah penulis, karena radiusnya kecil sekali, mungkin cuma 1 atau 2 km dari rumah penulis awannya berhenti. Saat itu penulis masih cuma pakai 1 Geomonite atau 2 atau 3 gitu ya, masih belum banyak buatnya, jadi awannya nggak nyebar banyak. Ini penulis lihat pagi-pagi jam setengah 8 mungkin ya, ini awannya mulai dari sini, terus makin siang dia akan makin menyebar ke seluruh Surabaya. Terus ya, jadi ngomong HARP belum terbukti bisa digunakan karena dia berasumsi sumber listriknya butuh sangat besar. Ya enggak juga, sebelumnya kan penulis sudah cerita juga penulis bisa pakai stingo zapper ya.
Stinggo zapper yang penulis maksud yang seperti ini ya. Jadi perhatikan gelombangnya itu. Ini adalah gelombang spike yang ya kalau di zoom itu naik, turun, terus baru gini ya. Nah, ini spike ini adalah salah satu yang bisa menarik aether kalau menurut Tesla ya. Nah, ini kita tinggal kasih dioda satunya di sini ya, terus diarahkan ke bak air sekitar kira-kira ya 1 bak penuh lah ya. Terus satunya lagi yang kabel hitam lari ke antena, itu nanti akan bisa merubah cuaca yang ya kondisinya baik. Mohon jangan melakukan sebaliknya. Jadi sebaliknya itu artinya yang merahnya di atas, hitamnya di bawah. Itu karena langit atau sekitar itu lebih membutuhkan energi yang female daripada yang male. Ini kalau hujannya terhambat bisa jadi hujan, terus ada efek-efek lainnya lah ya. Kalau yang sebaliknya ya artinya jadi kekeringan. Kalau hujannya sangat deras, lebat sekali, ada petir macam-macam, bahkan angin puting beliung juga hal-hal yang jelek lain lah ya. Burung-burung jadi menghilang, nggak ada yang mendekat, nggak ada yang berkicau. Terus ya tadi juga ada gempa bumi. Terus jadi menurut penulis salah ya anggapan bahwa merubah cuaca itu membutuhkan sumber daya yang sangat besar, membutuhkan energi yang besar, membutuhkan listrik yang sangat besar sekali. Itu salah ya. Itu tergantung dari caranya ya. Memang ada orang ngomong dari cara Rusia gitu ya, menggunakan listrik voltase sangat tinggi, arus sangat tinggi untuk merubah cuaca. Itu ya nggak perlu, karena ya buktinya ini dari Cemonite ini. Cemonite kan barangnya kecil ya, cuma 6 cm, tinggi 3 cm, dibuat dari semen dan kawat, bisa mempengaruhi langit. Juga ini dari Cloudbuster ya. Cloudbuster juga bisa mempengaruhi cuaca juga. Ini website kacau, latar belakangnya kok ngono ya. Nah, ini dia ngomong protesnya soal pemakaian Cloudbuster. Jadi pemakaian Cloudbuster katanya tidak untuk membuat hujan, tapi membuat normal pulsation of atmospheric energy ya. Jadi hujan akan turun bila memang butuh hujan. Jadi yang ini ya yang ingin penulis capai dengan Cemonite. Jadi hujan itu ya salah satu efeknya, tapi bukan tujuan utama. Jadi kalau memang nggak hujan ya nggak hujan, hujan ya hujan. Hujannya juga hujan yang ramah ya. Jadi kalau menggunakan cara manipulasi cuaca yang salah, itu hasilnya adalah hujan terjadi sangat-sangat ekstrim, badai petir berlebihan, juga ono angin kencang, ada angin puting beliung. Padahal yang dibutuhkan adalah hujan yang ramah, hujan yang tidak membuat kerugian, nggak sampai ada petir, nggak sampai ada angin puting beliung dan seterusnya. Dan ini nanti penulis bahas lagi lah, kita teruskan saja dulu ini. Terus dia juga bahas contrail atau chemtrails. Nah, ini ya harusnya ada pendapat ketiga. Jadi satu itu chemtrails pakai bahan kimia beracun, satunya lagi adalah contrails yang tidak berbahaya. Padahal ada satu lagi, yaitu trails yang tidak mengandung bahan kimia beracun tapi menghasilkan efek yang merugikan. Tapi kita lihat di sini ya, dia argumentasinya chemtrails itu adalah karena semprotan kimia sudah dilakukan sejak lama, meracuni rakyatnya sendiri, menjemporkan zat kimia lewat pesawat udara. Ini juga pernah ya penulis ngomong sama orang ini langsung ya, Rosalind Peterson, tapi wongi ngeyel. Dia ngomong chemtrails itu berbahaya bagi kesehatan. Terus ya ini ada patennya pakai aluminium oxide
Ini harusnya pakai cloud seeding juga ya, untuk menyemai hujan juga. Perhatikan ini bahannya adalah aluminium. Ini juga ngomong soal meracuni. Kalau yang ini yang kebakaran hutan pakai senjata kimia, wis penulis nggak bahas, tapi yang inilah ya, ini ya. Penulis sendiri ada banyak ya dokumentasi soal chemtrails, tapi ini salah satunya. Jadi awan gini yang mengembang, menyebar, makin lama makin besar, sampai akhirnya memenuhi angkasa jadi seperti ini ya. Jadi emang secara realnya awan yang seperti itu bisa mengalahkan awan-awan alami. Jadi awan alami kan banyak di sini. Di akhir kejadian awan alaminya berkurang, digantikan oleh awan pesawat. Jadi ini salah satu bahaya dari trails ya, bahaya realnya, nggak pakai racun atau apa-apa, tapi efeknya seperti itu. Nah, ini juga ya menunjukkan efek dari awan. Kalau awan rendah ini mendinginkan bumi ya, awan rendah mendinginkan bumi. Awan tinggi ini memanaskan bumi. Jadi yang tadi ini efeknya adalah memanaskan bumi. Jadi memanaskan bumi itu yang jadi perhatian. Bahkan ini juga modeling impact of aviation on climate, ini penelitian resmi ya, menyebutkan bahwa efek dari awan cirrus, dari contrail dan awannya itu menghasilkan pemanasan, efek pemanasan. Jadi kalau yang ke bawah ini mendinginkan, yang atas itu memanaskan. Ini juga ada CO di sini, CO2, ozon, H2O. Nah, efeknya ternyata sama contrailsnya saja sudah mendekati. Tapi dibandingkan dengan awan yang dihasilkan oleh trails, itu efeknya O3 dan CO2 itu jauh lebih kecil. Jadi secara totalnya efek trails ini jauh lebih besar ya. Di mana wes? Jadi banyak bukti-buktinya. Ini juga ada video proof on who is heating up Earth. Jadi ini diarahkan ke trails ya, awan dihasilkan oleh trails ini ternyata lebih panas dari sekitarnya. Jadi awan ini menghasilkan panas di bumi. Ini juga efek dari penerbangan ya. Ternyata trails itu ketika pesawat betul-betul dihentikan di peristiwa September 11 2001 ya, ketika menara WTC ditabrak pesawat jet, itu ditemukan bahwa perbedaan malam dan siang jadi lebih besar. Ini artinya efek global warmingnya berkurang. Jadi benar-benar trails itu membuat kerugian gitu ya. Juga kalau ini soal kenaikan air laut yang lebih besar efeknya karena tanahnya yang turun karena pemakaian air di dalam bumi, air tanah. Wes pemane. Nah, ini yang jadi sumber utamanya chemtrails itu ya. Yang pertama adalah video what in the world are they spraying. Ini adalah video yang membuat orang itu jadi berpikir bahwa yang disebarkan di angkasa itu adalah racun ya, aluminium, nyebar aluminium. Terus ini juga penjelasannya, menurut versi dia ya, SRM Geoengineering. Websitenya adalah Geoengineering Watch. Jadi katanya video ini dibuat dengan biaya $2,5 juta yang disponsori oleh bekas militer Dan Washington yang kemudian membentuk Geoengineering Watch. Geoengineering Watch ini adalah website yang mengajak orang-orang itu untuk hati-hati terhadap pemanasan bumi. Jadi disebut bahwa chemtrails itu adalah usaha untuk mendinginkan
Jadi memang dia nyebar racun aluminium, tapi usahanya adalah untuk mendinginkan bumi. Nah, penulis itu paling anti dengan ini ya. Jadi menurut penulis, walau yang disebar itu bukan racun, dia itu berefek negatif karena dia memanaskan, seperti yang bukti-bukti ilmiah yang sudah ada. Jadi yang apa? Ya salah satunya yang grafik itu tadi ya. Yang ini apa? Banyak ya penelitian secara resmi dari NASA juga ini menyebutkan bahwa efek Thrills itu secara keseluruhan menghasilkan panas. Dari NASA sekalipun ngomong kayak gitu. Tapi terus yang dari Geoengineering Engineering Watch ini terus ngomong bahwa ini methane risk runaway global warming dan macam-macam gitu ya. Jadi ini NASA sendiri ngomong memberikan pengaruh pemanasan pada permukaan. Jadi dari NASA pun ngomong bahwa asap pesawat itu menghasilkan pemanasan. Nah, mengapa kok yang yang menyebut anti chemtrails kok ngalah menyebut bahwa chemtrails itu sebagai pendinginan gitu loh, kan aneh ya. Jadi banyak yang anti chemtrails itu yang kemudian jadi menyebut wah gak apa-apa lah chemtrails karena mendinginkan, bahayanya cuma dari racunnya saja, padahal justru chemtrails itu adalah yang sumber memanaskan bumi. Dan ya penulis kalah karena modalnya kalah, dia $2,5 juta ya buat bikin video ini ya, bikin video ini loh, bikin video gini khusus untuk membuat orang percaya bahwa bumi itu didinginkan oleh chemtrails, padahal ya aslinya trails itu adalah sumber pemanasan yang entah mengapa tidak ada regulasi yang mengaturnya. Dan ironinya ya, video ini kan ngomong pakai aluminium ya, di sewes bola pokoknya dia nyebarkan pakai aluminium gitu ya. Ironinya malah kayak Orgonite itu dia pakai bahan aluminium. Ini loh Orgonite, alat yang katanya untuk memerangi chemtrails ya. Ini menetralisir racun radiasi udara gitu ya. Ini menurut crop circle ya, menghilangkan chemtrails dan seterusnya, melindungi dari halilintar angin puyuh. Padahal justru yang terjadi itu sebaliknya faktanya. Andiwis. Ini dari Lao Tzu, dokumen Heaven and Earth ya. Lao Tzu itu seniornya Orgonet. Ini rumahnya Dan Daum. Nanam CB. Ia dan anggota lain di rumahnya merasakan sakit kepala, ketidaknyamanan lainnya. Jadi pusing ketika dilepas, dihilangkan CB-nya dari tanah, dia sembuh lagi. Ditanam ya hasilnya sakit lagi. Jadi barang-barang dari aluminium ini justru bikin orang sakit ketika dipakai. Padahal Dan Daum ini adalah istilah suhu paling tingginya di Indonesia, adalah orang yang jadi acuan penilaian Orgonet. Jadi orang menilai Orgonet itu ke Dan Daum ini. Kalau di Kaskus, kalau di Detik, forum Detik itu namanya mungkin Bali Gifter atau Cloudbuster atau apa mana ya jenenge anake sapa, lali lah wis, pokoknya alias itu ya, Cloudbuster atau Bali Gifter. Nah, ini adalah salah satu senior Orgonet juga yang dari Australia ya. Dia ngomong ini electric storm dan thunder. Jadi badai petirnya sangat luar biasa ya. Awesome, hebat sekali ya. Nah, ini alasannya adalah karena chemtrailsnya dan HAARP-nya dinetralisir oleh Orgonite gitu ya. Nah, ini in gifted area di
tempat-tempat yang sudah dilempari banyak sekali ratusan orgonita, energinya hilang lebih cepat. Water molecule berkombinasi sangat cepat, menghasilkan spektakular thunderstorm, plenty of rain around, terutama di gunung. Ini di saat itu banyak hujan di sekitarnya di gunung ini. Maksudnya adalah tanah longsor, hujan sangat berlebihan. Nah, ini adalah hasil yang sangat tidak diinginkan pada sebuah modifikasi cuaca. Hasil ini buruk sekali ya, sesuatu yang penulis paling hindari ketika menggunakan Geomanita. Jadi ini ada contoh testimoni Geomanita. Nih, hujan ada gerimis. Nah, ini biasanya hujan melimpah ruah, hujan jadi ringan. Ini sebelumnya hujan lebat pakai guntur petir, pakai Geomanita jadi enggak. Hujan cuaca jadi lebih ramah. Ini orangnya masih sama ya. Hujan jadi sekedar basah ya. Angin semilir. Ini taruh agar terus. Jadi mengurangi hujan derasnya. Ini malah jadi apa, mendung. Oh ya, ini yang ini Sydney ya. Badainya jadi melewati, jadi melompati. Ini contoh di Sydney-nya ya, ketemu ya. Padahal di tempat lain ada. Ini jadi hujan enggak deras. Ya wis itu ya contoh-contohnya ya. Ini berbeda sekali dengan ya yang diomongkan mana ini, Dan Daum yang sangat bangga ketika pakai orgonita itu malah jadi badai petir luar biasa. Nah, ini juga selaras dengan omongannya ini ya. Yang mana wis tadi ya. Nah, ini ya selaras dengan yang ini yang ngomong menghilangkan kekeringan. Ada yang berpikir membuat gurun pasir jadi hijau, padahal hujan yang terlalu deras akan malah mematikan semua kehidupan yang baik ya. Jadi harusnya goalnya adalah hujan yang ringan, yang ramah, tidak ada petir, tidak ada angin kencang dan seterusnya. Jadi modifikasi cuaca harusnya seperti itu. Ini juga tadi kan disebut juga ada mana gempa bumi ya. Gempa bumi yang terjadi segera setelah semalaman dilakukan cloudbuster. Jadi yang namanya alat perubah cuaca itu memang ada dan nggak harus listriknya besar, dan itu juga bisa terjadi karena ada orang yang nggak tahu cara memodifikasi cuaca yang baik. Jadi macam James Demeo ini yang menggunakan cloudbuster ya. Terus ini website resminya dia, organlab.org. Dia ini menjelaskan apa cloudbuster ini tahun 1993 di Namibia. Dia juga menjelaskan yo ono bencana alam, ono hujan berlebihan dan macam-macam ya. Nah, ini jadi dia ini orang yang merusak cuaca juga. Ini juga Dan Daum yang menyebarkan orgonet yang versi menyebabkan spektakular thunderstorm ini juga ya, bloody electrostorm dan thunder. Jadi harusnya yang ingin dicapai itu adalah sebaliknya. Jadi nggak ada storm, nggak ada petir, nggak ada angin kencang, hujan itu ramah. Harusnya seperti itu goalnya ya. Jadi ya balik lagi lah ke sini. Nah, kita ngomong soal geoengineering ini ternyata ya nggak seperti yang dijelaskan di video Flat Earth ini. Caranya
ada yang sangat sederhana, semua orang bisa melakukannya, nggak butuh tegangan tinggi, nggak butuh arus tinggi, daya tinggi dan macam-macam, nggak butuh laser, nggak butuh antena-antena atau apa, butuh barang kecil seukuran tangan, itu saja sudah cukup. Orang bisa membuatnya sendiri dengan modal ya mulai 50.000 sampai 1 juta, itu sudah bisa mempengaruhi cuaca. Dan harapannya adalah ya kita jangan sampai menghasilkan cuaca-cuaca ekstrim seperti yang banyak dilaporkan di TV. Harapannya adalah bumi kita makin tenang, dan ini semua orang bisa melakukannya, bisa berkontribusi untuk membuat cuaca itu jadi lebih ramah, lebih baik untuk kita. Jadi jangan nunggu ada yang menyabotase harap atau macam-macam, tapi kita bisa melakukan sendiri. Yang penting kita bisa mengetahui hasilnya. Alat yang baik yang bisa memperbaiki cuaca itu akan membuat minuman rasanya enak, jadi nggak pusing. Kalau biasanya pusing jadi sembuh pusingnya, kalau biasanya sakit jantung jadi nggak begitu sakit jantung, karena itu membuat darah itu jadi lebih cair, karena air pun di suhu kulkas bisa nggak beku. Jangan pakai alat sebaliknya yang kemudian air di suhu ruangan itu bisa tetap beku. Cuaca jadi ekstrim, jadi badai petir, nggak ada suara burung sama sekali di sekitar kita, jadi kemudian daun-daun jadi menghindar dari alat tersebut. Terus apalagi kalau dipakai ke air minumnya jadi rasanya seri, jadi bikin tersedak dan macam-macam. Misalnya kalau tidurnya jadi cuma sangat sebentar, padahal kalau pakai alat ini ya tidurnya nggak sempat tidur gitu, masih sering melekan. Begitu dekat alat ini dia langsung jadi slek, langsung turu gitu ya. Ya memang ada bahayanya sih kalau lagi berkendara pakai alat itu, moro-moro tidur pas lagi jalan. Ya dipakai pada tempatnya lah ya. Ya moga-moga itu jadi jawaban dari ya videonya Flat Earth yang ngomong bahwa geoengineering itu nggak mungkin terjadi karena butuh listrik yang sangat luar biasa. Padahal ya nggak harus seperti itu. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.